Selamat datang kembali di Ratpot, di mana kita akan ngobrolin hal-hal yang bisa diobrolin di sini. Balik lagi bersama saya Radian. Di episode kali ini kita akan memulai format yang baru ya. Karena gue ngelihat di YouTube itu ada fitur podcast sekarang. Nah, jadi untuk episode kali ini akan jadi pilot episode sebagai yang akan di-upload selain di Spotify juga akan di-upload di YouTube. Nanti ada versi YouTube-nya gitu ya. Jadi ada dua versi kalian bisa dengerin gitu, versi di Spotify dan juga versi di YouTube. YouTube-nya ada di Perangkai Abjad ya teman-teman. Cek aja di YouTube Perangkai spasi Abjad. Nah, silahkan dicek di sana. Akan kalian lihat nanti versi YouTube-nya seperti apa ya. Untuk podcast ya, versi podcast ya. Jadi beneran podcast, jadi bukan video yang diupload kayak ada gambar bergeraknya, enggak, jadi beneran podcast gitu. Oke, untuk episode kali ini kita akan membahas yang hal-hal yang kebetulan dekat dengan dunia gue, yaitu adalah blogger gitu ya. Gue udah jadi blogger tuh sejak tahun 2013 sampai sekarang, ya sekitar hampir 10 tahunan ya, kurang lebih hampir 10 tahun lah. Em, kita akan membahas tentang food blogger ya, spesifiknya food blogger karena beberapa minggu yang lalu gue sempet ikut undangan jadi blogger, mewakili blogger gitu ya untuk pembukaan restoran, salah satu restoran di Banjarmasin. Nah, gue jadi kepikiran gitu ketika bikin kontennya, bikin reviewnya segala macam, gue jadi kepikiran gitu, gimana ya kalau misalnya gue berandai-andai gitu jadi seorang food blogger profesional gitu ya, karena selama ini ya gue jadinya blogger aja gitu, nggak ada spesifik harus jadi food blogger, travel blogger, nggak ada. Ini ketika waktu kemarin itu diminta untuk datang gitu ya, menghadiri pembukaan itu, dan sekalian juga ada edukasinya tentang makanan halal. Gue jadi kepikiran gitu, gimana ya kalau misalnya suatu saat gitu gue jadi food blogger gitu, profesional, apa yang harus gue lakukan gitu. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti ya. Mungkin juga teman-teman gitu yang cita-citanya pengen jadi seorang food blogger gitu ya, mungkin bisa menyimak podcast ini sampai habis. Nah, kenapa gue memilih jadi food blogger gitu, itu pertanyaan yang penting menurut gue, karena ada banyak niche blogger di Indonesia ini, di dunia bahkan ya. Jadi gak cuma food, juga ada travel, juga ada review gitu ya, beauty blogger juga ada, sports blogger juga ada gitu ya, banyak banget lah, banyak banget niche-nya. Kenapa gue milih food? Yang pertama karena gue suka makan gitu. Gue orangnya suka makan dan gue suka mencoba makanan-makanan baru gitu yang belum pernah gue coba sebelumnya. Jadi menurut gue jadi food blogger itu connect gitu antara kesukaan gue yang suka makan dan juga gue suka yang nulis gitu, hal yang menulis. Jadi ketika digabung dua hal yang gue sukain, ini jadi bagus banget gitu, jadi cocok banget buat gue ya. Nah, ini juga mungkin tips buat teman-teman yang mungkin bingung gitu, gue cocoknya punya hobi seperti apa ya. Ya udah gitu, gabungkan aja dua hal yang kamu suka gitu. Misalnya kamu sukanya olahraga, olahraganya lari misalnya, terus kamu suka bikin video juga, kenapa nggak sekalian aja bikin video lari misalnya, atau mungkin video tutorial olahraga lari gitu. Nah, itu kan juga bisa gitu, menggabungkan dua hal yang kamu suka jadi hobi yang baru gitu, itu bisa. Nah, food blogger sendiri muncul ketika kekuatan media sosial di zaman sekarang tuh jadi apa ya, jadi jadi sesuatu yang bisa membuat orang tuh jadi semakin terkenal gitu. Dulunya mungkin nggak seterkenal sekarang ya karena media sosial gitu. Dulunya udah terkenal, terus karena punya media sosial, exposure-nya jadi lebih besar gitu. Terus orang jadi makin kenal sama dia. Nah, ketika si food blogger ini punya konten, punya media sosial gitu ya, orang akan jadi lebih tahu tentang dia. Oh, ini ternyata orang ini suka nge-review makanan nih gitu. Nah, awalnya juga kadang-kadang tuh cuma sebagai hobi gitu loh. Kayak saya ngeblog tuh sebenarnya awalnya hobi doang gitu. Gue ngeblog tuh hobi gitu karena pengen cari pelarian ketika eh, sudah suntuk dengan tugas-tugas kuliah ya dulu ya, di 2013 tuh. Nah, awalnya tuh dari situ kalau misalnya gue ngeblog tuh. Terus em,
kesininya malah jadi kayak semacam apa ya, hobi yang dibayar gitu. Asik banget. Ya memang nggak rutin tiap bulan, tapi ya gue happy gitu ngejalaninnya. Awalnya dari sekedar hobi aja, terus kemudian hobi yang dibayar, wah itu sangat apa ya, sangat worth it menurut gue, karena gue melakukan apa yang gue suka dan gue dibayar gitu. Worth it banget menurut gue gitu ya. Nah, banyak juga yang jadi seorang food blogger atau food vlogger ya, video ya, itu awalnya dari kecelakaan gitu. Salah satunya kayak Ria SW, dia bilang di salah satu podcastnya Denny Sumargo, dia bilang bahwa dia tuh jadi food vlogger karena kecelakaan gitu. Sebenarnya dia sukanya nulis, tapi karena tuntutan kerjaan dia harus bikin video gitu. Terus karena videonya banyak disukain orang, akhirnya dia switch gitu dari awalnya yang memang suka nulis menjadi seorang vlogger gitu. Lebih spesifik lagi food vlogger. Meskipun pada akhirnya dia juga nulis buku gitu. Dia tetap menjalankan mimpinya gitu. Jadi seorang penulis. Akhirnya kesampaian juga. Nah, itu mungkin yang bisa jadi bahan pelajaran juga buat teman-teman ya, inspirasi gitu. Nah, kenapa gue bikin podcast ini? Karena seperti yang gue bilang di awal, meskipun gue bukan 100% seorang food vlogger gitu ya, tapi ketika dapat tawaran review, ketika dapat tawaran ke tempat makan gitu, undangan pembukaan restoran segala macam, gue jadi kepikiran gitu. Apa sih yang harus disiapkan ketika jadi seorang food vlogger atau food blogger gitu? Podcast ini, episode kali ini tuh bukan menggurui, bukan untuk mengajari orang-orang yang sudah lebih dulu jadi food blogger, bukan ya, sama sekali bukan. Ini kayak semacam pengingat aja buat gue gitu. Gue sedang belajar saat ini, dan biar gue nggak lupa, gue bikin videonya, gue bikin podcastnya, biar nanti suatu saat bisa gue dengar lagi apa sih yang harus diperlukan ketika gue jadi seorang food blogger gitu. Ini sama sekali tidak ada tendensi apapun, menyindir siapapun, tidak ada. Jadi ini benar-benar murni untuk pengingat aja gitu, sebagai reminder buat gue nanti kalau misalnya suatu saat gue jadi food blogger lagi, gue bisa tahu gitu apa aja yang harus gue lakukan. Nah gitu ya. Karena uh, seperti yang dibilang banyak orang bahwa menulis adalah mengingat. Dan gue bikin konten ini untuk mengingat gitu, lebih mudah mengingat lah buat gue. Kayak catatan aja lah gitu, nyimpen catatan di media sosial lah, kayak semacam begitu ya. Yang pertama mungkin yang harus kita siapkan ketika jadi seorang food blogger menurut gua adalah membuat dokumentasi atau menyiapkan dokumentasi yang cukup. Nah ini hal penting banget, karena kalau misalnya kita nggak punya dokumentasi gitu ya, apa yang akan kita suguhkan ke penonton gitu, followers, ke viewers kita apa gitu. Nah, untuk jadi seorang food blogger profesional, menyiapkan dokumentasi yang cukup itu penting banget gitu. Dokumentasi itu bisa banyak ya ragamnya, jadi dari video, foto, brief dari klien atau dari produknya gitu ya, dan hal penting yang mungkin perlu disampaikan gitu ketika bikin konten, harga menunya mungkin juga bisa, lokasinya gitu ya, apapun lah. Terus juga seragam dari pegawainya misalnya, itu kan sebenarnya tidak terlalu penting ya menurut orang, tapi masukin aja gitu, masukin aja semuanya dulu, kita potret dulu, kita bikin videonya dulu, apapun gitu ya, yang hal yang bisa kita dokumentasikan di sana, foto, video, segala macam lah, siapkan dulu gitu. Kalau menurut gue sih yang terpenting itu dari dokumentasi adalah kesesuaian dengan konten yang akan dibuat nanti. Apakah nanti bentuknya tulisan, atau mungkin video vertikal, atau video horizontal, atau sekedar foto aja gitu ya. Siapkan dulu gitu, siapkan dulu dokumentasinya. Kalau bisa siapkan dokumentasi minimal untuk 3 versi konten yang udah gue sebutin tadi, video tulisan, video vertikal, atau video horizontal. 3 dulu gitu ya. Kalau misalnya nggak sesuai sama kontennya, nanti ini loh apa, orang tuh ngelihatnya jadi kayak kurang profesional, agak kurang rapi juga gitu ya di feeds kita atau di video kita nantinya gitu ya. Nanti ada yang video vertikal dimasukin yang ternyata horizontal gitu ya, jadi kan aku potong gitu gambarnya gitu ya. Terus juga tulisan juga agak kurang menarik kalau misalnya kita masukin yang foto vertikal ya, jadi kita perlu juga foto yang horizontal gitu, yang melebar gitu. Itu juga penting menurut gua gitu ya. Itu yang pertama, siapkan dokumentasi yang cukup dulu. Terus berikutnya, datang tepat waktu. Nah, ini ketika menghadiri event offline ya terutama ya. Karena seperti yang gua bilang tadi kan, gua habis diundang untuk pembukaan salah satu restoran di Banjarmasin, dan
offline itu acaranya gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus datang tepat waktu. Udah dikasih tahu nih undangannya jam berapa, datanglah tepat waktu gitu. Jangan telat, jangan ketika orang udah mulai baru kita datang gitu. Itu apa ya? Nggak baik gitu kesannya. Meskipun ini ya bisa dibilang hobi gitu ya buat lo, tapi ya mau lu dibayar atau enggak gitu ya. Ketika lu diundang sama seseorang gitu, lu harus tetap bersikap profesional gitu. Karena ini lu udah ngelibatin orang lain di dalam hobi lu gitu. Ketika orang mengundang lu ke sebuah acara mereka atau ke event mereka gitu ya, artinya mereka percaya dengan kredibilitas lu sebagai seorang food blogger gitu ya, atau yang lain lah selain food blogger gitu. Apalagi kalau misalnya nih ya, lu diundang gitu ya atas rekomendasi seseorang. Ambil contoh gini, misalnya lu di komunitas punya teman yang personal brandnya misalnya atau mungkin networkingnya jauh lebih besar, jauh lebih kuat daripada lu gitu. Terus ternyata lu diundang oleh si klien atas rekomendasi si orang ini, temen lu ini gitu. Nah, artinya di situ ada dua orang yang harus lu jaga kepercayaannya gitu. Yang pertama adalah orang yang ngerekomendasiin lu dan orang yang mengundang lu atau si klien tadi gitu ya. Kalau lu misalnya nggak bisa jaga profesionalitas lu gitu ya, gue saranin sih untuk menolak undangannya gitu. Mau itu respon mereka nanti kecewa ataupun marah, ya biarin aja gitu. Itu resiko yang harus lu tanggung. Tapi daripada lu bikin mereka berdua ini malu gitu ya, karena sudah percaya ke lu tapi elunya justru nggak profesional, mending ditolak dari awal aja gitu. Biar mereka bisa cari yang lain. Jangan lu ambil rezeki orang gitu. Ketika lu iya-iya aja, bisa-bisa aja, ternyata ke belakangnya justru malah lu jadinya nggak profesional gitu. Ya orang juga akan kecewa gitu. Kecewanya malah dua kali gitu bahkan. Udah percaya sama lu kecewain gitu ya. Kayak di PHP lah jatuhnya. Kalau bisa jangan ya.